Sudah jam 1 lebih ya. Setengah 2. Nah, ini saya mau nanya Gus. Apa? Pengen canda? Cek bentar, bisa komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap warga Indonesia bebas berpendapat. Iya, karena sesuatu hal yang baik pasti keluarnya baik-baik. Sesuatu hal yang baik pasti keluarnya baik-baik. Jadi apa yang keluar dari mulutmu menandakan apa yang ada di dalam hatimu. Carat itu kalau disuntak, kalau dalamnya air putih ya keluar air putih. Kalau dalamnya kopi ya keluar kopi. Kalau dalamnya susu ya keluar susu. Kalau dalamnya comberan ya keluar comberan. Yang terpenting untuk semua ever lover saya dimanapun berada, jangan sampai terkotori dari kotoran orang. Jangan sampai terkotori dari kotoran orang. Itu yang sangat penting sekali. Jadi jangan pernah membalas, jangan pernah terpengaruh, jangan pernah baperan, jangan pernah membalas cacian. Itu yang menjadi poin utama. Kapan ke Jakarta lagi Gus? Insyaallah nanti. Gus, mohon doanya untuk Sarjiati binti Tugio. Sakit keras Gus, nggih mugi-mugi beliau Sarjiati segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lover saya wis ta. Jangan pernah membalas orang yang mencaci saya, karena saya sudah sering bilang saya itu kelihatan baik hanya karena Allah tuh masih menutupi aib-aib saya. Kalau Allah membuka aib saya itu lebih jelek dari apa yang dibilang sama orang. Dan nggak perlu juga marah ya dengan omongan atau perkataan orang yang nggak baik, karena itu semuanya malah menghilangkan dosa kita, mengurangi dosa kita. Ini ilmunya harus tahu ya. Jadi ketika kita dibicarakan kejelekan kita dengan alasan apapun lah itu, wes toh intinya alasan apapun wes. Ketika ada orang yang membicarakan keburukan panjenengan, semuanya saya membicarakan keburukan jenengan, namanya jenengan Pak Sugiono semuanya. Ketika saya membicarakan keburukannya panjenengan Pak Tekno, itu nanti dosa panjenengan semuanya diberikan ke saya dan pahala saya untuk panjenengan. Terus panjenengan susahnya di mana? Itu memang harus tahu ilmunya kayak gitu. Makanya saya nggak pernah buat saya ketika ada hal semacam ini berarti Allah mengurangi dosa saya. Apalagi yang ngomongin orang dunia, dosa kita lah bersih tak? Itu nggak ada yang perlu marah dengan hal itu. Jadi nggak perlu marah dengan hal yang semacam itu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau bersilaturahmi kepada bukan boleh Gus. Enggih, monggo. Temuin Mas Afid dulu. Iya, nanti yang nemuin Pak Afid dulu. Di depan langsung saya sendiri. Bawa kamera dulu. Enggih, yang penting sebenarnya adalah adabnya atau sopan santunya. Sebab negara kita ini negara hukum ya. Dalam arti begini, ketika sampai nyeting orang ini hanya belajar hukum ya, belajar hukum. Sampai temannya nyeting beliau, terus beliau ini sampai shooting sampean tanpa izin beliau menampilkan di YouTube, itu bisa masuk pidana loh. Penjaranya kalau tidak salah 6 tahun. Jadi jangan sampai melanggar hukum. Semuanya ada sebuah rumah, sampai nyoting di dalam. Terus orang itu yang punya nggak terima, itu pun juga masuk pidana. Makanya lihat aja
lihat ada beberapa orang yang nanti dipanggil polisi. Lihat nanti akan ada beberapa orang yang dipanggil polisi, salah satunya karena melanggar hukum seperti ini gitu. Jadi kalau bukan haknya, bukan punyanya, ya harus tanya dulu, izin minta dulu izin. gitu. Mau tanya apa tadi? Sudah, baca komennya sudah. Guya guyu. Ya, Ini mau nanya tentang sekarang kan lagi booming di media sosial. Menurut tangkapan Gus, Lesti sama Bilal itu gimana? Kak, Itu mau nanya. Gus, viral nanti saya. Kemarin aja saya udah viral. ya saya mau tahu aja tanggapan Gus itu gimana gitu Ya, kan. Biar Sekarang viral kan sekalian Gus nanti. Wah. Ya, nggak mau ikut campur urusan pribadi orang, rumah tangga orang ya. Urusan pribadi masing-masing. Viralnya itu gimana tuh? Viralnya gimana? Ya viral aja kan ya. Ya kita seperti itu kan ya. Ya pengen tahu aja gitu. Tanggapan Gus itu kayak mana? Ini hanya feeling aja ya, hanya feeling, hanya apa namanya ya, feeling itu rasa ya, feeling itu. Jadi hanya sekedar isaroh aja ya. Saya dari pertama dulu saya melihat siapa Mbak siapa, Nduk lah saya manggil lah, Nduk Resti sama Bilar. Bilar ini memang saya rasakan dari dulu ada sesuatu hal yang memang tidak pas ya. Sebenarnya pun juga walaupun tidak pas, kalau di dalam diri beliau ada niat untuk benar-benar menjaga itu, ya insya Allah sih tidak apa-apa. Karena kalau dalam hitungan huruf abjadunya ya, atau ilmu Jawanya, memang hitungannya beliau ini Rizky Bilar sama Nduk siapa nih, Siti Lesti ini hitungannya 33. Hitungannya 33. Maksudnya Tiga itu maksudnya seperti apa Gus? Bisa dijelaskan? Pas-pasan apa? Pas-pasan apa tiga-tiga? Ya ya 33 itu ya, kalau pengen lebih jelasnya tanya ke ahli dalam hitungan lah ya, dalam hitungan abjadun atau dalam ribuan Jawa ya. Ribuan Jawa. Memang ini kan ilmu Jawa, ini kan ilmu titan ya, ilmu titan. Saya kan juga, saya itu tasawuf kejawen gitu, jadi saya itu senang juga ilmu Jawa. Bisa ditomboki Gus. Dalam arti memang ya dikatakan berat ya berat, kebanyakan bisa, tapi nggak semua ya, nggak semua, tapi kebanyakan kayak gitu. Ini ilmu titan loh ya, nggak pasti loh ya, ilmu titan kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya orang menikah itu menurut saya nggak ada yang cocok. Menurut saya yang ada itu dicocok-cocokkan. Tenan. Menurut saya juga orang menikah itu nggak ada yang sempurna ya. Jadi kalau ada yang mengatakan wah saya nikah nanti saya cerai karena saya nggak cocok, itu omongan nggak gendah kayak gitu. Karena memang orang menikah itu nggak ada yang cocok, yang ada cocok-cocokan. Kalau cari yang sempurna juga nggak akan ada yang sempurna. Orang itu nggak ada yang sempurna. Yang ada itu apa? Saling menyempurnakan. Kamu punya kekurangan, ya. Istrimu juga punya kekurangan. Kalau kamu nggak mau dicari-cari kekuranganmu, kalau kamu nggak mau diomongkan kekuranganmu, ya jangan ngomongin kekurangan pasanganmu. Contoh, seumpamanya istrimu itu ngambekan itu, ya jadi kamu harus sabar kayak gitu. Itu memang tanggung jawab kamu gitu loh. Emang saling menyempurnakan kayak gitu. Jangan kamu itu gini, kamu itu gitu. Bukannya menyelesaikan masalah, malah tambah masalah kalau kayak gini.
Bukannya tambah menyelesaikan masalah, malah tambah masalah. Karena orang hidup sendiri itu adalah masalah. Kita hidup di dunia ini untuk dikasih masalah. Bapak Lurah di sini banyak masalah. Lari dari masalah ya udah. Saya tanya ke jenengan. Siapa orang hidupnya nggak punya masalah? Sopo? Ya semuanya pasti ada masalah. Pak Jokowi ya? Walah, tak pakai masalah. Siapa orang hidup nggak punya masalah? Gak bisa tidur Pak Jokowi. Malah semakin besar orangnya, semakin besar juga masalahnya. Kamu sendiri masih sendiri, masalah sendiri. Udah punya istri, masalahnya ya berdua. Punya anak, nanti masalahnya bertiga. Belum punya mertua, masalahnya terus ada masalahnya. Ya orang hidup itu semuanya punya masalah. Jadi nggak ada orang hidup yang nggak punya masalah. Yang terpenting itu sebenarnya adalah bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Dan yang kedua, kalau saya pribadi, setiap ada masalah apapun jangan menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain ketika diri kita ada masalah. Kejar-kejar pacarmu lah nyapa, janji ta. Orang janji orang dikejar-kejar kan. Anakmu bandel, coba bandelnya itu kenapa? Kamu kurang ngasih kasih sayang, kurang bersama sama dia. Gak usah nyalain anak yang bandel dah. Pikirin aja kesalahanmu sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Ingat kita sekolah itu ya, kayak kita sekolah. Waktu masih kelas 1 mungkin soalnya hanya tambah-tambah 1 tambah 1. Nanti kelas 2 mulai ada perkalian, ping-pingan dan sebagainya kayak gitu. Dan ingat ketika kita sekolah dikasih soal, jangan sampai menjadi persoalan. Ingat, ketika panjenengan sekolah dikasih persoalan jangan menjadi persoalan. Karena setiap kali kita diberikan soal pasti ada jawabannya. Jawabannya di mana? Berjalan semua. Karena ini banyak dikasih soal sejarah ya. Pasti sebelumnya pernah dikasih pelajaran tentang sejarah itu. Kamu tuh cuma disuruh beriktibar mawon loh, bermuhasabah diri. Hanya disuruh untuk introspeksi diri. Kamu tuh kemarin tuh ngapain? Wedah ini apa? Kamu tuh kemarin kenapa? Gitu aja loh. Gitu aja. Pasti jawabannya itu nanti ada, itu pasti ada. Dan setiap kali kita dikasih persoalan, dikasih ujian, itu kita disuruh menyelesaikan. Karena nanti masalahnya akan semakin besar. Dan jangan sampai permasalahan jadi masalah. Jangan sampai kita diberikan masalah tambah menjadi masalah. Ujian malah akhirnya jadi kesengsaraan. Contoh, kita dikasih ujian istri yang cerewet ya. Harusnya itu membuat diri kita itu menjadi seorang suami yang sabar. Kayak begini ini ya, semoga aja enggak ya. Kayak begini ini kasusnya siapa ini? Lampu aku. Kamu punya semuanya nih. Kamu punya istri cerewet, bok kaplok. Itu nanti tambah masalah enggak? Iya. Kalau enggak kamu masuk penjara, akhirnya bisa-bisa cerai sama istrimu, enggak punya istri. Terus jawabannya kayak gimana gitu? Kamu harus ngerti, kalau kamu punya anak, anakmu bandel, mbok kaplok, mbok tendang, gede didik, nanti kowe iso digenti kaplok, ditendang sama anakmu. Kamu kan harus tahu kalau anak istri itu kan titipannya Allah. Istri anakmu itu titipan dari Allah. Maka ketika ada masalah apapun dengan anakmu, dengan istrimu, yuk omong. Omong kalau sing nitipno. Bangun malam. Terus awakmu ngomong, ya Allah sampe niku nitipno aku bojo cerewet ram. Mbok yo rada dikurangi cerewet. Tenan lho kuwi.
Jangan sampai masalah menjadi masalah lagi kayak gitu. Apa masalah? Bojo cerewet malah diomel. Tambah. Sampean punya tetangga ya, punya tetangga. Tetanggamu kok jengkel utek. Sama mana ya? Kamu gak kerja katanya malesan. Kamu kaya katanya punya pesugihan. Itu nanti kalau kamu jadikan masalah kayak gitu ya masalah. Tapi kalau kamu bisa mengambil hikmahnya ya enggak menjadi masalah untuk diri kamu. Karena kalau kamu baik sama orang yang baik itu biasa, Kang. Itu biasa. Tapi kalau kamu baik sama orang yang jahat, kamu itu luar biasa. Kalau jahat, kamu baik sama orang yang gak baik sama kamu itu luar biasa. Oke, gitu aja lah. Tentunya sholat malam dulu. Habis sholat malam dilanjutkan meditasinya, ini udah jam 2. Ye. Jam 2. Ya, sholat malam dulu. Monggo yang mau ikut sholat malam. Saya paling suka itu sholat itu menjelang jam 3, jam 2 gitu. Bahkan sholat isya pun juga senangnya kayak gitu, karena waktu yang paling bagus untuk berdoa itu ya tengah malam. Yang lainnya kalau nggak ada bagian air ya tayamum. Malam Jumat ini ya. Ya, malam Jumat. Baca komentar dulu Gus sebelum sholat malam dari Febrian Bagus Saputra. Guys, sudah. Matur nuwun Gus, tunggu dinungo nggih Gus. Rabbi alfian nggih. Barakallah. Kita rekam salat malam. Assalamualaikum Gus, selalu sehat. Hadir Banten dari Muhammad Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulu. Terus nelap, Belum? terus nelap nih. Iya, tidak apa-apa. Monggo, yang belum wudhu. Biasanya wudhunya di mana? Ini dua. Iya, yang tayamum. Panggil kapan ke Banten, insya Allah kita atur waktunya. Iya, di Banten tanggal 8 ya. Ya insya Allah kita ke Banten nanti tanggal Berapa? 1 minggu, guys. tanggal 8. Tanggal 8 kita insya Allah sudah berada Nanti. di Banten. Ini kopiannya sayang. Tanggal 9, tanggal 8, 9 kita mulai melakukan rukiahnya. Iya sayang. Belum punya wudhu. Apa itu kamu? Tahu rokok. Ya kalau nggak kebagian itu tayamum. Kalau yang itu sholatnya Dari sini Rejowinangun kelihatan ya. Semoga semua warga Rejowinangun dimanapun berada mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, amin. dan bisa beli sawah, bangun rumah yang mewah,
dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini kita mendoakan warga Rejowinangun khususnya dan warga Blitar pada umumnya, bangsa Indonesia pada umumnya, di atas puncak gunung di Makom Sunan Bungkuk. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya. Ini pengintai Pak Afid sama Pak Sutikno. Ini saya lihat beliau ini intinya ya berjuang untuk keluarganya lah. Nggih. Niatkan ibadah loh ya, Siap. untuk membahagiakan anak istrinya. Sampai itu ibadah itu nggak harus tentang sholat maupun tentang zikir. Bekerja untuk keluarga juga ibadah. Yang penting niatnya ibadah. Iya memang dari sini ya. Kan besar kali kan diutang. Bukan lek mulai esuk wis Boten diomeli tangga. Yang mau ikut sholat ya Ada yang ngambil. mana? Iya Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah, salah hayyan falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu